Bubar. Jangan sampai agamamu yang bubar. Oke, sekarang saya tanya, Jangan sampai di agamamu mana? yang bubar. Nah, marah kan? Setanan kan? Bukan marah. Santai saya, santai. Pangeran, tenangkan Santai. diri dulu. Tarik napas, Hah? Tarik saya sudah tarik nafas. hembuskan napas, Sabar sabar. Kalau kenapa tarik kok bapakku bisa napas, kenapa kok bapakku bisa masuk muslim? Saya mau tanya hembuskan dulu. napas. Ya, Oke, gini, Pangeran. Tadi kan kamu bilang yang menulis Al-Quran bla 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 kuasa nggak jelas begitu kan, ya kan? Di dalam Al-Quran itu bahkan tidak ada kata-kata memerintahkan untuk menulis. Nggak ada kata-kata tulislah, nggak ada. Terus Kalau ada kata-kata di dalam Al-Quran, tulislah Al-Quran, saya lompat dari Monas. Nggak ada. sejak kapan kau berani Loh, melompat dari Monas? bahkan ada satu riwayat nih, saya kasih tunjuk satu riwayat nih. Bagaimana seorang siapa namanya? Siapa khalifah pertama itu? Abu Bakar. Abu Bakar itu merasa bahwa tidak pernah kami disuruh menulis Al-Quran nih ya. Nih ya. Saya bacakan riwayatnya. Sebentar. Nih, bagaimana ide penulisan Al-Quran? Nih, saya tunjukkan ayatnya, saya balik dulu kamera, sebentar. Nih, ini kalau kita baca seluk-beluk agama Islam ini teman-teman, pokoknya semakin dekat pintu gerbang kalian akan meninggalkan agama ini. Nih, Abu Bakar sempat tolak Al-Quran dibukukan. Berarti di zamannya Abu Bakar Quran tuh belum ada, belum dibukukan. Nih saya bacakan riwayatnya. Bentar, saya ambil dulu colok-coloknya ini. Nih colok-coloknya ambil dulu. Tweet. Ya, nih. Lihat. Perhatikan ya. Nih. Saya bacakan. Ustadz Ahmad Sarwat LCMA dalam bukunya Sejarah Al-Quran mengatakan bahwa usulan itu ditolak mentah-mentah. Abu Bakar karena tidak ada perintah dari Muhammad semasa hidupnya. Jadi nggak pernah Muhammad tuh memerintahkan menulis Al-Quran, nggak pernah. Ya, jadi sabar Pangeran, sabar. Ini saya baca sabar. Ini kalian sendiri sabar, ini loh. Sabar. Nih ya, nih. Penolakan itu sangat maklum sebagaimana bentuk kehati-hatian dalam mengerjakan suatu amalan. Karena para sahabat Nabi selalu meminta pendapat Nabi Muhammad ketika mengerjakan sesuatu. Nah, proyek ini, maksudnya proyek penulisan Al-Quran ini tidak bisa dimintakan pendapat karena agenda Rasulullah sudah tidak ada. Jadi jangan Anda bilang di zaman Muhammad ada buku Al-Quran, kagak ada. Ini buktinya bahwa Abu Bakar sempat tolak Al-Quran dibukukan. Terus dari mana kau bilang di zaman Muhammad ada buku Al-Quran? Pokoknya Bang Ari Wibowo ya, kalau kita belajar agama ya, Islam, suka yang nulis cerita. Iya. Sebentar dibilang bahwa setiap malam Lailatul Qadar atau setiap apa bacaan Muhammad dicek sama Jibril. Benar nggak dengar cerita kayak begitu? Ya. Jibril datang mengecek bacaan Muhammad, ya kan? Tapi dibaca Abu Bakar menolak Quran di buku. Kan ini bagi cerita orang Islam ini teman-teman bikin orang pusing. Pusing pokoknya kalau baca sejarah agama Islam ini. Nggak ada yang beres. Nggak ada yang beres. Anda sama orang atas. Sekongkolnya kalian. Loh, kok sekongkol? Yang menyatakan itu. Bang Pangeran. Coba sabar. Kanda kalau muslim, coba Kanda kasih tunjuk identitasmu, saya melihat kalau memang Anda muslim. Nggak boleh nunjukin identitas di TikTok. Bang Pangeran. Bang Pangeran. Makanya itu kompak. Mau menjatuhkan muslim di depan mata orang muslim. Teman-teman yang di bawah, Bang Pangeran jadinya fitnah, Bang Pangeran jadinya. Tidak usah mempercayai orang dua yang sekongkolnya. Oke, teman-teman di bawah. Tetap berteguh dengan agama Islam. Kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala.
tidak ada yang nama Yesus. Masa kalau Yesus punya bapak juga masuk Kristen juga, pulang kembali bapak. Kan lari kemana-mana kan? Ada jawabannya, Bang Ariwibowo? Iya. Apakah ada Iya. jawabannya? Nggak ada, Bang. Karena saya mau minta yang di atas, tunjukkan identitasmu kalau memang kau Muslim. Itu saja. Baru saya mau bicara yang lurus-lurus nih, biar kau paham, kasih paham kau. Nah, Iya, kenapa jadi- kau ketawa, jadi begini. saudara? Kasih tunjuk identitasmu saja. Saya Jadi ketawa, begini, Bang. anu, Saya ketawa, Pangeran. ketawa. Jadi sebenarnya yang mengatakan bahwa sejarah agama Islam itu nggak jelas, itu adalah seorang pakar agama Islam sendiri, namanya Buya Sakur. Buya Sakur pernah mengeluarkan statement begini. Saya ini, kata dia, saya sudah belajar sirah, sudah saya baca buku sirah, sudah saya baca sejarah Nabi, sudah saya baca begini, mazhab ini, sholat Nabi. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang gak jelas. Itu pernyataan anu sendiri, Buya Sakur. Ya silakan, coba tanggapannya. Itu sudah yang saya tidak minta banyak-banyak, saya minta yang di atas, tunjukkan identitasnya dulu, baru saya penjelaskan dan saya tanggapi itu semuanya. Boleh nggak ya, Bang? Kalau mau nunjukin KTP, Bang? Tunjukkan saja. Kalau bisa Biar- ditutup Dan saya mau tanya atasnya, dulu. nicknya Oke, ditutup, alamatnya ditutup, cuman agamanya doang, biar nggak kena ban. Gimana caranya ya? Ya dipegang tapi sambil ditutup. Bentar. Tapi bisa tak menampakkan fotonya Anda? Karena KTP kan ada fotonya juga. Bisa. Banyak permintaan Muslim nih memang. Bisa. Coba silakan. Sebentar. Alamatnya ditutup ya Bang Arya, karena banyak Ya. sekali orang Islam ini mentalnya itu mental memang tipu mental itu, persekusi. saudara. Agama Islam itu sudah terkenal dengan orang yang suka mempersekusi orang. Nah, tapi Islam adalah tetap di sini, tidak ada di kampung. Karena apa? Bapak bohong. Yang ada orang Islam tuh Ini senengnya kenapa? datengin orang pakai masa. Kayak nggak tahu wajah orang Islam aja, wajah agama Islam aja. Kelihatan Tuh, nggak, Bang? lihat itu. Tuh, kelihatan nggak? Oh, sabar. Saya besarkan dulu karena. Tuh, Islam tuh. Udah, oke cukup Bang, cukup Bang Ariwibowo. Cukup. Nanti kena ban. Tuh, Islam tuh. Jelas. Mana? Mau ngomong apa sekarang? Saya tidak mau ngomong apa-apa. Terus Ya saya mau sudah, bertanya intinya lagi. begini. Bahwa banyak orang Islam, karena bukan satu doang, bukan Ariwibowo doang. Muslim-muslim yang lainnya sebelum-sebelumnya yang datang ke sini banyak sudah mengiyakan. Oh ya. Emang fakta, Bang, itu nggak bisa dibantah, Bang. Iya. Bang Pangeran. Jadi kalau Anda marah-marah tuh Enggak, keliru. Saya Keliru. enggak marah. Saya sekarang malas marah-marah. Apa saya mau marah tidak ada gunanya. Karena Iya, dalam kalau mau ajaran agama Islam dia mengatakan, janganlah engkau memarah dan mengasihilah seseorang sesama umatnya. Nah, kalau mau diskusi yang sehat, Bang. Iya. Makanya saya mau tanya Bang Edi, apakah sudah menguasai dalam Al-Quran semua hadis-hadisnya Inggris? Ya, jadi intinya yang mau saya katakan begini, tidak ada orang Islam yang lebih mengerti ajaran agama Islam daripada saya. Berarti Anda sudah pengalaman dalam Al-Quran semua itu. Oh jelas, tadi Anda bilang Quran katamu tadi Berarti ditulis yang- oleh begini. yang Di zaman Muhammad ada nggak Quran itu ditulis? Ada nggak Quran dibukukan? karena dengar kisahnya Kak. Bang Edi. Dah, Anda tidur di bawah saja. Ya, Bang Ariwibowo.